Shalom, berjumpa kembali dalam program Bible Study bersama saya Pendeta Tommy Simanjuntak. Saya adalah gembala dari sebuah jemaat Tuhan MDC Jakarta. Sebelum kita membahas tentang Kisah Para Rasul pasal 3 yang menjadi topik pembahasan kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk waktu di mana kami bisa belajar kembali firman Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami dalam memahami, keterbatasan kami juga di dalam konsisten melakukannya. Karena itu sejak dari awal pemberitaan firman ini, kami mohon anugerah-Mu yang memampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan dengan baik, anak-anak-Mu untuk bisa mendengar dan memahami dengan baik, dan kami semua diberi kekuatan untuk melakukannya dengan konsisten, sehingga hidup kami berbuah-buah dan bermanfaat bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara, kita hari ini akan membahas tentang Kisah Para Rasul 3. Kita tahu sama-sama bahwa Kisah Para Rasul adalah kitab yang ditulis oleh Lukas pada tahun 61 sampai 64 Masehi. Dan kitab ini menyatakan betapa pentingnya kuasa Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus, sehingga memampukan murid-murid melakukan perbuatan-perbuatan, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa dengan tujuan Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah saudara, di kisah pasal yang pertama, kalau kita mau lihat sejenak ke belakang sebelum kita membahas pasal 3. Di kisah pertama, kita tahu bahwa Yesus naik ke sorga dan dia meminta para murid untuk menunggu kuasa Roh Kudus supaya mereka bisa punya kekuatan untuk menjadi saksi. Ayat yang paling terkenal adalah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Perhatikan, tujuan diberikannya kuasa oleh Roh Kudus bukan supaya kita jadi sakti, tetapi supaya kita menjadi saksi memberitakan Injil Kristus. Murid-murid taat, dan di pasal kedua mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan memiliki keberanian. Saat itu Petrus naik ke suatu tempat yang tinggi dan kemudian berkhotbah di situ dengan penuh keberanian. Saat itu orang dijamah Tuhan dan 3.000 orang memberi diri dibaptis. Dan sejak saat itu dimulailah jemaat yang pertama. Jadi kalau saudara bertanya, kapankah gereja pertama kali berdiri? Gereja pertama kali berdiri di hari Pentakosta dan diceritakan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nah, sejak saat itu dimulailah kehidupan bergereja. Ini yang akan mendasari Kisah Para Rasul 3. Di Kisah Para Rasul 3 diceritakan bagaimana gaya hidup gereja mula-mula saat itu, yaitu menginjil dengan kuasa. Injil menjadi kesukaan, menjadi fokus utama dari gereja Tuhan, memberitakan kabar baik. Saya akan mulai pembahasannya. Saudara, konon ada sebuah kisah mengenai seorang raja yang begitu mencintai istrinya. Saking cintanya sama istrinya, dia berjanji tidak akan pernah berpaling kepada perempuan lain, sekalipun istrinya nanti mati. Dan ternyata istrinya mati di usia muda. Dia menggenapi janjinya, saudara. Sebagai tanda cintanya, dia mau mewujudkan dengan membangun sebuah istana menjadi tempat pemakaman terakhir istrinya. Disebut mausoleum, istana kuburan. Dia panggil arsitek terbaik untuk merancang. Setelah melalui proses revisi sana sini, ubah ruangan sana sini, karena dia mau memberi yang terbaik. Dan akhirnya setelah melewati proses revisi yang panjang, disepakatilah desain, lalu dipanggil kontraktor terbaik, ahli ukir terbaik, ahli bangunan terbaik, mulai membangun istana kuburan ini. Dibangunlah. Prosesnya panjang sekali karena rajanya pengen perfect, pengen sempurna, saudara, istana ini sebagai tanda cintanya kepada istrinya. Suatu kali raja inspeksi di tengah-tengah pekerjaan, kesibukan pekerjaan pembangunan istana kuburan tersebut. Dia masuk ke sebuah ruangan yang belum pernah dia datangin, dan karena gelap dia tersandung oleh sebuah kotak, sebuah peti yang besar dan berat. Waktu dia tersandung, dia marah-marah, dia panggil kontraktornya, ini apa ini? Kok bisa diletakkan sembarangan di sini? Kontraktornya bilang, kami nggak tahu. Sejak awal dibangun sudah ada di situ, kami nggak berani pindahkan karena udah ditutup dengan rapat.
Lalu dia panggil mandornya, ini kamu tahu nggak ini apa? Kami nggak tahu, sejak dari awal juga ada di situ. Lalu dia berkata, kalau kalian tidak tahu dan juga tidak ada gunanya, lebih baik diambil, jangan mengganggu pekerjaan kita. Disingkirkan, dibuang. Diambillah peti itu, lalu dibuang dan hanyutlah di jurang, saudara, di sungai di bawah jurang. Dilanjutkanlah istana tersebut dan akhirnya selesai. Raja begitu bangga dengan hasil karyanya, lalu mengundang raja-raja sekeliling untuk berpesta merayakan bukti cintanya kepada istrinya. Malam itu menjadi malam pujian yang luar biasa, karena semua memuji bahwa raja ini adalah raja yang begitu cinta pada istrinya. Raja yang luar biasa. Dan setelah mendapatkan banyak pujian, di akhir pesta tersebut ada satu raja tetangga yang memuji dia, dan setelah memuji dia bertanya satu pertanyaan yang membuat raja itu terdiam. Dia katakan, kamu luar biasa, kamu pria yang penuh cinta. Tapi saya mau tanya, tujuan dari istana ini adalah tempat persemayaman terakhir atau kuburan istrimu kan? Iya, dia bilang begitu. Saya dari tadi cari-cari, saya mau tanya, di bagian mana di istana ini tempat kamu meletakkan mayat istrinya kamu? Mendengar pertanyaan itu, sang raja terdiam. Tunggu sebentar, saya cari tahu ya. Dia cari arsiteknya. Ruangan tempat nyimpan istri saya di mana? Aduh, saya tidak tahu raja. Kemarin tuh udah terlalu banyak revisi, jadi sudah pindah-pindahin. Lalu dipanggil kontraktornya. Kamu tahu nggak di mana istri saya? Istri raja kan sudah meninggal. Iya, mayatnya di mana? Aduh, saya nggak tahu raja. Dia tanya-tanya ke sana-sana dan dia tidak menemukannya. Dan akhirnya malam yang harusnya menjadi malam pujian bagi dia menjadi malam tertawaan bagi dia. Kenapa? Karena dia berhasil membangun sesuatu dengan penuh semangat, tetapi kehilangan tujuannya dalam membangun hal tersebut. Saya berpikir jangan-jangan kita juga begitu. Ada seorang ayah yang begitu getol cari duit untuk membangun rumah bagi keluarganya, hanya untuk mendapati di akhirnya dia kehilangan keluarganya. Karena dia nggak sempat meluangkan waktu buat keluarganya. Dan banyaklah gereja-gereja yang membangun program-program yang luar biasa, membangun gedung yang luar biasa. Akhirnya kehilangan tujuan mereka melakukan semua itu. Apakah tujuan gereja? 1 Petrus 2 ayat 9 berkata seperti berikut. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Garis bawahi kata supaya di situ, saudara. Kata supaya adalah bicara tentang tujuan. Tujuan kita dijadikan bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, dipanggil keluar dari gelap kepada terang, adalah supaya kita memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Supaya kita memberitakan Injil, kabar baik bahwa Tuhan yang besar itu mengasihi dunia. Saudara, ini tujuannya. Tetapi gereja banyak kehilangan. Dan inilah yang menjadi dasar pembahasan saya hari ini. Gereja kehilangan semangat untuk memberitakan Injil. Saudara, di Kisah Rasul 3, mari kita lihat bagaimana gaya hidup gereja mula-mula saat itu. Oke, penginjilan yang penuh adalah penginjilan yang menjawab kebutuhan terbesar manusia, yaitu keselamatan jiwanya. Goal dari penginjilan adalah keselamatan jiwa. Namun seringkali sebelum sampai ke sana, ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dijawab lebih dulu untuk menjadi jembatan. Karena kalau kebutuhan ini belum terpenuhi, kemungkinan mereka juga merasa ragu atau sungkan, atau merasa bahwa Injil itu tidak sinkron dengan kebutuhannya. Saudara, Maslow menceritakan dari Maslow Hierarchy of Needs, teori kebutuhan Maslow, bahwa manusia punya banyak kebutuhan. Ada kebutuhan fisik, yaitu makan, minum, kesehatan, udara, saudara. Ada kebutuhan akan perlindungan, rasa aman, saudara. Ada kebutuhan untuk dicintai. Ada kebutuhan untuk rasa berharga diri, self-esteem. Dan ada juga orang yang butuh rasa berguna, aktualisasi diri. Yang mana yang menjadi kebutuhan? Kalau kita masuk ke dalam sebuah daerah misi, saudara, dan mereka sedang kelaparan, saya rasa tidak relevan kalau kita hanya memberitakan kasih Kristus. Beri mereka dulu makan.
penuhi kebutuhannya, lalu itu menjadi jembatan bagi Injil. Bagi orang yang dalam perang, ada orang-orang yang tersingkir, ada orang-orang pengungsian, berikan mereka shelter, tempat pengungsian lebih dulu, safety, rasa aman, lalu Injil diberitakan. Bagi orang yang kehilangan penerimaan, berikan mereka. Apapun kebutuhannya, setiap manusia punya kebutuhan yang bolong di dalam kehidupannya. Dan itu menjadi celah bagi kita untuk masuk memberitakan Injil. Amin, saudara. Mari kita lihat apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 3. Yang pertama, polanya. Dia menjawab kebutuhan. Saya bacakan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ini adalah jam ibadah. Jadi orang Yahudi saat itu punya jam ibadah yang tertentu. 3 kali sehari. Mereka menyebutnya jam ketiga, jam yang ke-6, dan jam yang ke-9. Atau kalau waktu yang udah biasa kita pelajari itu adalah jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 petang. Jam 3 petang mereka datang. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. So, ada orang yang lumpuh. Ada banyak orang berdoa minta mujizat. Tetapi dia kemungkinan sudah kehilangan pengharapan karena dari lahirnya sudah begitu. Dia tidak meminta untuk kesembuhan lagi karena padahal ada bait Allah di situ, ada rumah Tuhan di situ. Tapi dia tidak menggunakan untuk berdoa minta kebutuhan utamanya yaitu sembuh, tetapi meminta sedekah kepada orang-orang yang ingin mujizat dalam hidupnya. Ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia. Karena itu memang adalah jam doa, lalu dia berada di pintu gerbang indah yang dimungkinkan adalah pintu gerbang yang paling favorit untuk dimasukin orang. Seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengetahui dia, mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Nah, saudara, kita lihat di sini, saudara, di dunia yang rusak, orang kadangkala udah nggak mengerti kebutuhan terbesarnya. Bahwa mereka butuh kebutuhan terbesar manusia adalah keselamatan bagi jiwanya. Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa kita? Firman Tuhan katakan kita kehilangan jiwa kita. Dan orang ini juga yang mengemis meminta-minta ini, dia tidak menyadari kebutuhan terbesarnya yaitu keselamatan jiwa. Dia minta bagian yang paling kecil yaitu apa? Uang receh, uang sisanya orang, saudara, yang lewat di situ. Inilah dunia. Dunia nggak sadar kebutuhan terbesarnya. Nah, gereja Tuhan harus hadir menjawab kebutuhan dunia. Tetapi sebelum menjawab kebutuhan mereka yang terbesar yaitu jiwanya, seringkali kita harus memenuhi kebutuhan yang lainnya lebih dulu. Nah, disinilah gereja Tuhan hadir dengan semangat untuk memberitakan Injil. Kalau kita lihat, saudara, bahwa di sini ada 2 rasul bersama-sama bergandengan tangan, 2 pribadi yang berbeda, yaitu Petrus dan Yohanes. Yohanes dikenal sebagai pribadi yang paling dikasihi Yesus, katanya. Walaupun itu tertulis dalam kitab Yohanes sendiri, yang ditulis oleh Yohanes sendiri. Dan Petrus
di dalam kitab Injil yang lain dikatakan adalah pribadi yang paling mengasihi Yesus. Buktinya apa? Waktu Yesus bangkit, Yesus tanya, apakah Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku lebih dari mereka ini? Dan Petrus menjawab, iya. Jadi ada orang, pribadi yang begitu berbeda, saudara, jalan bersama memberitakan Injil. Dalam segala perbedaan, kita harus tetap setia kepada tujuan kita dipanggil, yaitu memberitakan Injil. Mereka masuk melalui gerbang indah, melalui tempat yang paling ramai dilalui orang. Saudara, tetapi di situ ada orang yang terbaring lumpuh, hanya bisa berharap uang receh, tidak berharap lagi mujizat, padahal ada rumah Tuhan di situ. Rumah Tuhan adalah seharusnya orang dengan sederhananya menganggap itu adalah tempat di mana Tuhan berada. Tetapi dia nggak berani mengharapkan hal yang besar dari Tuhan. Tetapi Petrus datang dan berkata, emas dan perak nggak ada padaku. Tetapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Di sini kita belajar bahwa kalau kita ingin berbagi kepada orang lain, mencukupkan kebutuhan orang lain, seringkali itu tidak dimulai dari apa yang tidak ada. Nggak usah tunggu punya emas dulu. Nggak usah tunggu punya perak dulu, saudara. Apa yang ada pada kita, mungkin kita punya kata-kata yang menguatkan, mungkin kita punya doa, mungkin kita punya waktu untuk mendampingi, dan lain sebagainya. Jangan-jangan apa yang mereka paling butuhkan adalah apa yang kita tidak, yang kita punyai. So, jangan tunggu-tunggu apa yang tidak kita punyai itu ada, saudara. Nah, satu lagi yang saya pelajari di sini, saudara, kita perlu mengharapkan mujizat. Walaupun mujizat terbesar itu adalah keselamatan jiwa-jiwa, pertobatan orang. Orang bisa mengenal Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saya merasa kita hidup ini di dunia yang skeptis. Dunia yang susah percaya. Kalau ada suatu masa di mana mujizat paling dibutuhkan, saya percaya masa-masa inilah waktunya. Bayangkan, Yesus aja di zaman 2000-an tahun yang lalu, saudara. Dia perlu memakai mujizat untuk membuat orang percaya. Rasul-rasul di tengah jagonya mereka khotbah. Di tengah mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang berlimpah-limpah. Mereka butuh mujizat untuk meneguhkan berita Injil. Siapa di sini pengkhotbah yang lebih hebat dari Yesus khotbahnya? Siapa yang mungkin urapannya jauh lebih dahsyat daripada murid-murid Petrus yang kalau dia jalan, saudara, bayangannya aja bisa menyembuhkan, katanya seperti itu, saudara. Kita aja di tengah keterbatasan kita khotbah, saudara. Kita butuh kuasa Tuhan untuk membuat orang-orang percaya, saudara. Kita butuh lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Karena kita hidup di dunia orang yang semakin susah untuk percaya. Tetapi gereja Tuhan udah kehilangan fokus. Suatu kali ada cerita di mana ada pembicaraan antara Paus dengan Thomas Aquinas, saudara. Satu kali Thomas Aquinas berkunjung ke Roma, lalu dia melihat kemegahan. Paus mengajak dia keliling-keliling dan melihat begitu ajaibnya gereja itu. Gereja Tuhan dipenuhi dengan emas, perak, perkakas, begitu megah dan indah. Lalu Paus berkata kepada Thomas Aquinas seperti berikut. Kayaknya sekarang gereja nggak bisa bilang lagi seperti apa yang Petrus bilang, yaitu emas dan perak tidak ada padaku. Lihat ini, ada banyak emas dan perak di sini di gereja Tuhan. Lalu Thomas Aquinas menjawab juga, ya. Dan gereja juga sekarang sudah tidak bisa lagi berkata, hai lumpuh, berjalanlah. Seringkali fokus kita membangun hal-hal yang lain, menghilangkan passion kita atau gairah kita buat Injil. Dan di saat kita kehilangan gairah buat Injil, maka kita kehilangan gereja, kehilangan kuasa. Karena tujuan kuasa diberikan adalah supaya kita menjadi saksi. Tapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksi, saudara. Itu dia. Gereja udah mulai nggak percaya tentang kuasa Tuhan lagi.
Kita mungkin tetap beraktivitas tapi lupa. Ada suatu cerita lucu di mana di sebuah jalan yang sama ada bar, ada gereja. So gereja membawa umatnya untuk doa keliling sering di tempat itu supaya tidak ada lagi dosa di tempat itu. Tapi tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Suatu kali barnya kebakaran. Lalu pemilik bar menuntut pendeta gereja tersebut ke pengadilan. Di pengadilan pemilik bar itu berkata, kami ini kebakaran karena doa-doa si pendeta, katanya begitu. Pendetanya bilang, omong kosong. Masa kami disalahkan karena bar yang kebakaran? Iya kan kalian sering doa keliling kan? Minta supaya bar kami tutup kan? Gitu. Dan sekarang kebakaran. Enggak lah, itu enggak relevan kalau menuntut kami. Kamilah penyebab bar itu tutup. Lalu geleng-geleng kepala. Hakimnya berkata, di sini ada sebuah dilema besar, kata hakimnya. Yaitu ada orang yang berdosa, yaitu pemilik bar, tetapi percaya kuasa doa. Dan ada orang yang kudus, tetapi nggak percaya kuasa doa. Kita melakukan aktivitas, tetapi nggak percaya kuasanya. Mereka beribadah, tetapi tidak percaya lagi kuasanya. So, saudara, saya percaya Tuhan telah memperlengkapi kita dengan kuasa untuk memberitakan Injil, untuk memenuhi kebutuhan. Setelah memenuhi kebutuhan, tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Kisah selanjutnya adalah Petrus tidak mau orang-orang menganggap bahwa mujizat yang dilakukan atau kemampuan dia memenuhi kebutuhan orang tersebut adalah karena kekuatannya. Dia menunjuk kepada Kristus. Bagian kedua dari Injil yang penuh. Memenuhi kebutuhan, menunjuk kepada Kristus. Dikatakan di ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat kerenan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami? Seolah-olah kami yang membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Jadi mereka katakan, bukan kami. Mereka tunjuk kepada siapa? Kristus. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Di sini dia memakai terminologi orang Yahudi. Yesus dikatakan sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kudus dan benar, pemimpin kepada hidup, saudara. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itulah kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, jadi karena Yesus, dia menunjuk pada Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. So ini dia, setelah cukupkan kebutuhan, jangan ambil kemuliaan di dalamnya. Tunjukkan, alihkan perhatian orang kepada Kristus, bahwa Kristuslah yang memberikan kuasa untuk melakukannya. Setelah itu, apa yang terjadi? Baru kita masuk yang ketiga, memberitakan kabar baik. Jadi seringkali kita punya kabar yang begitu baik, tetapi menyampaikannya dengan serampangan, dengan asal-asalan. Saudara, dengan begitu egoisnya, yang penting saya selesai memberitakan kabar baik. Orang mau terima nggak terima ya terserah. Saudara, di sini kita belajar sama-sama bagaimana pola yang banyak banget diulangi oleh kisah para rasul. Yaitu apa, saudara? Memenuhi kebutuhan, menunjuk kepada Kristus, lalu masuk kepada memberitakan kabar baik. Ini kabar baiknya. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Di sini ada panggilan untuk bertobat, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu.
Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku? Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah dikasih, di-affirm, diteguhkan. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Allah, oleh keturunan mula, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan ayat terakhirnya, bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Mari kita lihat sama-sama saudara, ini berita yang baik. Bahwa Tuhan percaya kepada kita. Bahwa Tuhan memanggil kita, menganggap kita berharga, menebus kita, saudara, dan memberikan panggilan yang kudus kepada kita. Kalau kita lihat Injil yang lengkap tadi, mari kita lihat sama-sama, yaitu yang pertama, menjawab kebutuhan. Lalu, dikatakan Petrus berkata, emas dan perak enggak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Mulai dari apa yang kita punya. Jangan takut berharap Tuhan turut bekerja mengadakan mujizat di saat kita memenuhi kebutuhan. Saya mendengar banyak banget misionaris-misionaris dan orang-orang yang haus untuk memberitakan Injil mengalami mujizat demi mujizat dalam setiap langkah di saat dia memberitakan Injil, saudara. Yang kedua, dia menunjukkan kepada Kristus. Dikatakan karena kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka orang ini telah dikuatkan kakinya, saudara, sehingga dia mendapatkan kesembuhan. Setelah menunjuk kepada Kristus, beritakanlah kabar baik kepada mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka dan memanggil mereka kepada pertobatan. Saudara, tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita, saudara, mati menggantikan kita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus bagimu. Dan yang keempat adalah panggilan kepada berkat dan pertobatan. Jangan sampai berhenti hanya memberitakan bahwa Yesus sayang kepada semua orang. Itu benar, itu berita yang begitu indah. Tetapi sampaikan juga panggilan bahwa ada berkat, memang berkat di balik pertobatan kita. Dan juga panggil mereka untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat, untuk memulai hidup yang baru bersama Tuhan. Dan kalau kita melakukan Injil yang penuh ini, menjawab kebutuhan, menunjuk kepada Kristus, memberitakan kabar baik, dan menyampaikan panggilan kepada berkat dan pertobatan. Menjadi gaya hidup gereja masa kini. Sama seperti ini telah menjadi gaya hidup gereja mula-mula pada waktu itu. Maka inilah buahnya. Dikatakan di pasal 4, selanjutnya kita lompat sedikit, dikatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Gereja akan terus bertumbuh. Bukan hanya di dalam kuantitas, 5.000 orang laki-laki, tetapi dalam kualitas, karena semuanya mempunyai kualifikasi sebagai pemberita Injil yang penuh. Saya selesai, saudara. Tetapi kiranya pengajaran hari ini menginspirasi kita untuk kembali kepada tujuan gereja mula-mula. Kepada gaya hidup juga gereja yang mula-mula. Yaitu apa? Menginjil dengan kuasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar hari ini mengubahkan hati kami, membawa kami kepada pertobatan, dan membawa kami kepada semangat yang baru untuk memberitakan Injil secara utuh dengan kuasa Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus telah dicurahkan di atas kami. Dan kami percaya juga bahwa kuasa, tanda-tanda akan menyertai kami di saat kami punya gairah untuk memberitakan Injil yang benar kepada bangsa-bangsa. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman, tetapi biar kami semua yang mendengar pembahasan firman ini terus Bapa melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya. Amin.